di awal hidup aku dengan pesawat itu hubungannya nggak baik. Kayak airport tuh buat gue tuh bener-bener apa ya, kayak perpisahan gitu. Jadi pas mau landing, ini udah sampai kan, tiba-tiba nggak jadi landing katanya. Karena kan kita setiap penerbangan adalah bumpy. Tapi ini bener-bener you can feel it like it's gitu. Terus dengar orang baca doa keras-keras, Allahu Akbar, ada yang sampai kayak gitu. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Aditya bersama dengan Mbak Wulan di sini. Hai. Wow, the one and the only. Ini udah pegangan, udah kita padahal cuma mau ini ngobrol doang ya. Artis papan atas ini, wah keren banget, artis senior. Saya tuh pengen banget loh belajar dari Mbak Wulan ini. Mau jadi aktor? Mau. Bener, gue mau jadi pilot. Kan nanti setelah konten ini kita akan lihat bagaimana si Mbak Wulan di kontennya dia. Nah gue juga tes lo jadi aktor. Apa kita tukeran aja? Tukeran ini pekerjaan mungkin nanti gitu pandemi ini kelar. You try as an actor and I try as a pilot. Kita latihan dulu. Itu yang that's a good idea ya. Good idea, bagus banget itu. Ya, jadi mungkin hari ini guys, saya bikin satu segmen yang berbeda daripada biasanya. Ini adalah Aviation Story, Aviastor. Artinya saya pengen mengorek semua cerita-cerita mengenai selebriti punya semua pengalaman selama terbang. Ada nggak kira-kira pengalaman-pengalaman yang unik? Mungkin kalau nggak bisa langsung dapet ya kita pikirin dulu pelan-pelan selama terbang gitulah. Kalau apa ya, sebenarnya pengalaman yang sekarang adalah beberapa gitu, tapi sebenarnya di awal hidup aku dengan pesawat itu hubungannya nggak baik. Ya Allah. Kenapa nggak baik gitu? Aduh, kita apa cerita? Gue takutnya nangis sih, soalnya gini, papa mamaku itu kan, mama orang Inggris, papa kan orang Indonesia, mereka menikah, mereka bercerai di saat aku tuh umur 9 tahun. Waduh. Jadi mama pulang ke negaranya, lu ngelawak dong biar gue gak nangis. Gue tuh soalnya terkenalnya kan cewek strong. Apa dong? Gak boleh, jadi boleh sebatas berkaca-kaca aja, gak boleh saya menetes harus dibayar. Gak apa-apa. Menetes harus dibayar, main film. Tapi cerita kita gak beda jauh. Kalau saya, papa mama saya cerai dari umur 3 tahun. Tapi mereka beda negara? Satu negara, tapi saya nggak pernah ketemu. Jadi benar-benar pisah, dan saya nggak ada yang ngurusin sampai gede. Saya cuma papa saya doang urusin, dan itu pun papa kerja. Nah sama, kita punya cerita yang nggak jauh berbeda. Oke. Tapi kenapa papa aja yang ngurusin? Mereka nggak bekerja sama untuk, kok jadi gue yang wawancara? Nah, Pak yang cerita, tapi ini kan sesi saya. Oh iya benar-benar, baik. Iya, jadi papa mau mama cerai di saat aku umur 9 tahun, artinya adik aku umur 7 tahun, yang kita beda 2 tahun. Satu lagi berarti umur berapa tuh? 4 atau 5 gitu. Nah jadinya perceraian mereka, mama harus kembali ke negara, dan ya aku sebenarnya sejujurnya sampai detik ini sebenarnya kepingin ya, karena aku juga udah umur 39 tahun gitu. Kan maybe we have a trauma, kita kalau udah melalui kehidupan itu kita pingin heal. Dan pada saat kita pingin heal kan kita harus tahu sebuah jawaban. Nah, aku takutnya memang ada hal di hidup aku yang belum heal adalah dari masa lalu. Yang which is mungkin at the surface aku ngerasa I'm fine. Tapi unconsciously atau di alam bawah sadar aku takutnya ada something gitu yang takutnya berpengaruh di aku gitu. Nah kan di umur segini kan kita udah berproses untuk pengen menjadi orang yang lebih baik. Jadi kadang-kadang aku tuh pengen mundur ke belakang. Nah tapi sejujurnya yang hal ini aku belum pernah nanya sama orang tua aku, kenapa kalian bercerai gitu, dan kenapa waktu itu akhirnya semua kita di Indonesia. Kenapa mama nggak bawa kita? Atau kenapa at the end cuma 2 adik aku yang maksudnya selama ini aku diwawancara, ini pertama kali aku ngomong. Aku nggak pernah ngomong. Jadi dulu tuh aku selalu ngomongnya mama papa cerai, terus karena perceraian anaknya ada 3 dibagi, yang laki ikut mama, yang perempuan ikut papa. Padahal cerita sebenarnya bukan itu. Itu yang selama ini pemberitaan di berita-berita tuh begitu. Yang keluar dari mulut aku, karena sebenarnya ketidaktahuan aku, dan sampai detik ini juga aku belum berani nanya sama orang tua aku, kenapa sih sebenarnya gitu. I just want an answer. Abis itu kan biasanya kalau kita udah tahu jawaban kan kita akan lega aja gitu kan. Betul. Jadi ya
masa kecilku tuh gila banget ya perceraian orang tuaku gitu. Terus pisahkan mereka. Nah saat itu mama pergi sendiri ke Inggris gitu, pergi sendiri karena satu dan lain hal aku nggak tahu kenapa. Jadi kita tuh bertahun-tahun di Jakarta tanpa mama gitu, jadi hanya sama papa. Tapi kemudian umur berapa ya? Kayaknya aku mau SMP, adik berarti masih SD tuh ya. Mungkin orang tuaku bikin keputusan yang laki-laki ikut mama, yang perempuan tinggal di Indonesia. Juga nggak tahu kenapa, gitu. Tapi karena itu kan aku jadi setahun sekali, ya ada kesenangannya juga sih yang didapat. Jadi aku bisa tinggal di Indonesia, tapi aku setahun sekali bisa liburan, gitu. Tapi pesawat itu is a very hard thing for me. Airport. Airport tuh buat gue tuh bener-bener kayak perpisahan gitu. Sedih banget kalau tapi sekarang untungnya selalu didampingi asisten aku yang lucu itu tadi. Yang selalu lata dan ngondek dan jadi lebih sekarang menggunakan pesawat itu kan lebih buat bekerja atau liburan bersama, kan udah ada suami, udah ada anak, jadi udah sekarang happy moments gitu. Tapi dulu pesawat itu tuh bener-bener kayak aku ngelihat mama aku kan pulang ke Inggris dan akhirnya ya aku nggak bisa ketemu mamaku lama. Terus ya namanya orang tua bercerai ya, kayak sekarang kita juga lihat orang bercerai kan ada egois. Sekarang papa mama kan udah membaik hubungannya. Itu jadi ya kita bisa ketemu papa gampang, ketemu mama gampang gitu. Tapi dulu itu kayaknya ya papaku nggak ngebolehin mamaku nemuin kita gitu. Gitu. Bener nggak sih Pak? Nggak tahu. Aku tanya di sini, kalau papa nonton komen di Vincent, I wanna know the answer. Tapi memang sedih banget sih kalau cerita orang tua itu. Iya ya gitu. Terus ya udah lama gitu nggak ketemu mama, mama nggak bisa ketemu kita juga. Tapi ya mungkin at some points itu kita udah boleh itu adik-adik dibawa. Jadi adik-adik sekarang, jadi aku seorang diri di Indonesia gitu. Adik-adikku dibawa mama, itu juga kan tadi kayak aku cerita, aku nggak tahu kenapa nggak tiga-tiganya gitu dibawa gantian gitu. Maksudnya papa sama eyang urus kita bertiga di Indonesia, begitu mama ya tiga-tiganya, maksudnya kita tuh nggak dipisah-pisah gitu. Jadi udah pisah sama mama, pisah sama adik-adik. Setahun sekali memang aku boleh ke sana nengokin mama dan adik-adik. Nah tapi kan setiap kita pulang, aku selalu sendiri tuh di pesawat. Gitu. Kan kalau nggak tahu kalau sekarang sistemnya gimana, tapi aku nggak pernah ditemenin. Jadi dari umur 9. Kalau misalnya mau bolak-balik dari Inggris ke Indonesia, itu aku sendiri. Ada chaperone kan di pesawat yang jagain stewardessnya. Harus ada. Memang ada. Harus dititipin. Iya, dititipin. Tapi selalu sendiri aku traveling. Wah, ini tegar gitu. Sekali ya. Iya gitu. Jadi 9 tahun traveling sendiri. Iya, 9 tahun. Bolak-balik ke Inggris. Iya, bolak-balik nengokin mama. Papa nggak nemenin? Enggak. Gimana nemenin gorok-gorokan sama nyokap gue. Sekarang different life, different story gitu kan. Yang udah sudah lewat lah. Iya, udah lewat. Jadi habis pertanyaan lo kan gimana kisah dengan pesawat? Wah, iya, I don't have a good relationship with dengan pesawat di awal hidupku gitu. Dari historical aja sudah cukup mengerikan di sini. Sedih deh, sedih gitu. Tapi kan sekarang keadaan juga udah membaik semua kan. Hubungan mama papa juga baik gitu. Kalau mama lagi datang ke Indonesia juga ketemu papa juga udah hehe gitu. Gitu. Tapi aku dengar takut nih sama pesawat ya kalau terbang itu dengan berbagai macam goncangan dengan. Jadi kalau dulu itu kan karena ada kesedihan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya orang kalau ngelihat Wulan tuh di luar tuh kayak she's a strong lady gini gitu. Padahal sebenarnya penakut gitu. Buat contoh kecil aja, aku tuh di rumah kalau ke kamar mandi harus ditemenin gantian antara Mbak, asisten aku, suami aku, sampai sekarang. Oh gitu. Istri saya. Iya. Istri saya kadang-kadang kayak anak gitu. gantian. Jadi kadang aku juga berdoa, ya Allah kenapa sih gue begini gitu. Jadi mau sholat, tapi mau ngambil air wudhunya itu takut. Arik siapa yang lagi nggak ngapa-ngapain temenin mama gitu. Jadi kan lo udah tahu kan sepenakut itu gue. Nah apalagi yang ini adrenalin. I mean I like something yang adrenalin gitu. Tapi lebih ke kayak misalnya hiking gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau yang udah berbau-bau ketinggian sama spiritual takut. Oh gitu. And I think di atas itu tuh gabungan. Jadi ini spiritual sama di atas itu aja gue udah takut. Nah kalau menurut gue pesawat di atas langit itu adalah dua hal dalam sekaligus, ketinggian dan spiritual itu. You know kita di langit,
like apa ya, kalau misalnya secara cetek kita dekat dengan angkasa. iya, maksudnya kita dekat dengan Tuhan. ya kan kita kan kalau ya sebenarnya Tuhan adalah di kita, Tuhan ada di mana-mana, betul. gitu kan. Tetapi kan ya nggak tahu, mungkin karena omongan orang tua dari kecil, Allah itu kan di atas gitu kan. Jadi kan kita kan ya secara di alam bawah sadar jadi kayak di atas itu kita makin dekat gitu kan. Terus juga keadaan jauh sama darat gitu kan, secara spiritual kan the only thing that we can see kan apa gitu kan, nowhere, uncertainty gitu kan. Benar. Jadi itunya sendiri aja udah buat takut gue. Jadi ya biasanya selalu persiapan matang kalau mau naik pesawat, terutama jarak jauh. Oke. Aku merasa mungkin lebih aman di saat pesawatnya besar dan lebih ke jarak jauh gitu karena ketinggian. Pernah nggak ngerasa ketakutan banget? Ini dengar-dengar penakut ini di dalam pesawat terbang sendiri. Pernah nggak? Ini di event apa gitu loh pada saat itu? Pernah banget urusan kerja. Terus ini sih yang paling ini karena kayaknya semuanya tuh mendukung untuk menjadi lebih takut. Jadi pertama harusnya nggak aku lakukan. Aku nonton film kebetulan tentang pesawat jatuh. Apa ya itu judulnya, lupa deh. Flight. Apa Flight 9? Flight. Kalau nggak salah ya. Filmnya Flight. Gitu, yang pesawat jatuh. Nah, besoknya aku ada Flight gitu. Yang di Denzel Washington yang diputar itu. Iya, itu benar. Aduh, nonton itu terus besoknya ada Flight, ada kerjaan. Ini cuman dalam kota, maksudnya ini cuman di Indonesia aja. Oke. Ya, mau Indonesia mau luar, tapi tetap nggak ada urusan ya. Sama aja pesawat. Bukan. Udah jadi mau ke Jogja. Terus jadi pas mau landing ini udah sampai kan, tiba-tiba nggak jadi landing katanya, nggak jadi landing. Jadi selama perjalanan juga udah bumpy banget, dan bumpy-nya tuh beneran banget. Karena kan kita setiap penerbangan adalah bumpy, tapi ini bener-bener you can feel it like it's book gitu ya. Nah sekarang aku mau tahu itu kenapa sih? Itu bisa nggak kalau misalnya gini nih, gini terus buak gitu jatuh ke bawah? Ya kalau itu sih nggak mungkin ya. Tapi nggak mungkin ya? Tapi kan berapa besarnya? Kalau kita takutkan ini sama downdraft. Ini kalau misalnya ada mau mendarat. Karena kita rendah dari bawah landasan dan kita kena downdraft di atas 6.000 di atas 6.000 feet per menit tekanannya. Jadi kalau kita dalam 1 menit turunnya itu rate-nya 6.000 per 1 menit. Kalau kita lagi di ketinggian cuma 1.000, didorong 6.000 1 menit, nggak nyampe 1 menit kita udah hancur berkeping-keping. Nah itu yang saya takutkan. Nah tapi kalau di udara berbeda ceritanya. Ada berbagai macam situasi yang membuat kita kena turbulence. Nah itu aku mau tanya deh. Jadi besok-besok aku jadi udah makin aware lagi kalau ini adalah kalau terjadi lagi. Jadi I know gitu. Jadi perasaanku juga nggak terdramatisasi banget. Itu yang kayak terlalu berlebihan gitu. Jadi itu tuh apa gitu? Kok dia naik turun lagi gitu? Nah iya kan kayak gitu. Nah di dalam bayangan kita kan pasti kalau udah turun, kalau misalnya nggak balik lagi naik dan langsung turun ke bawah dengan tekanan itu, nah itu yang aku takutin banget kan. Dan itu jadi 1 jam diputer di atas karena katanya cuaca. Dan kondisinya kayak gitu terus? 1 jam begitu. Jadi ini memang mengerikan. Ini memang saya juga pernah ngerasain. Itu udah, jadi dari ketakutannya setengah mati, ibu-ibu di belakang aku baca doa kenceng banget. Maksudnya aku stres itu gila banget. Ini ibu-ibu di belakang baca doa yang kita nggak bisa salahkan kan, orang punya karakter beda-beda kan gitu. Dia juga lagi ketakutan, aku juga lagi ketakutan, dia bikin aku makin takut gitu kan. Tapi ada muka lagi gimana? Muka terlihat takut atau ditutupin aja? Ya kan kita di posisi masing-masing ya. Ya kayaknya kalau misalnya orang lihat kelihatan sih kayaknya, pasti to be honest ya. Pasti kelihatan lah, kita nggak bisa bohongin muka lagi ketakutan. Terus aku kebetulan sama asisten aku si Munce, dia juga ketakutan. Nambah lagi ya. Gini merem gitu kan dia kayak gitu. Aku juga, kita baca doa iya. Terus dengar orang baca doa keras-keras. Allahu Akbar, ada yang sampai kayak gitu. Terus banyak juga yang bertanya-tanya gitu. Kenapa ini? Oh iya, nanya bener ini sih serem. Ini kenapa
gitu. Ini kenapa kita nggak gini. Jadi itu yang bikin makin ya Allah gitu. Terus abis nonton film itu pesawat jatuh, jadi it's like this is gonna happen gitu. Jangan juga bilang duduk di dekat paling belakang. Enggak. Ya? Oke. Kalau tambah paling belakang tuh makin ngeri Kenapa? lagi. Karena di belakang tuh lebih liar lagi soalnya. rasanya begitu ya? Iya, biasanya kan radurnya kan alhamdulillah nggak depan. Maksudnya di depan. Rumahnya depan ya. Iya, itu jadi kalau udah bisa berasa aja di belakang lebih gila lagi biasanya. Itu berasa banget ya. I still can remember itu benar-benar nggak terlupakan karena bener-bener ya kalau dibilang trauma jadi bisa dibilang trauma karena tapi ya gimana ya udah jadi akhirnya kita mengamunisikan diri kita setiap mau penerbangan tuh dalam keadaan jadi benar-benar sekarang teliti cuaca. Oh, jadi sekarang bisa ngecek cuaca jam juga. Bener-bener pokoknya ya kan anything could happen walaupun kita sedetail mungkin kan walau alam ya bisa. Maksudnya ya ada yang mengatur lah semua itu gitu kan kalau gue percaya itu tapi gue maksimum detail untuk hal-hal seperti itu gitu. Percaya nggak sih nggak bisa diatur kayak gitu? Nggak akan bisa aja, mau jamnya kita atur semua, kalau cuacanya jelek aja. Enggak, kita tahu misalnya hari ini akan ada cuacanya seperti apa, kalau nggak gue nggak berangkat hari itu gitu. Tapi gimana dengan cuaca yang ada di tengah-tengah lautan? Bagaimana cara surveinya kayak gitu? Itu kan yang serem kan? Di atas kalau lagi typhoon, kalau kita kan biasa mau terbang nih dari Jakarta, Filipina tuh paling sering ada typhoon nih biasanya. Kita mau ke Hong Kong, biasa lewat Filipina, sering ada typhoonnya di sana. Australia sering ada typhoon. Nah, intinya, dari laut itu ya? Yang saya memang yang nggak bisa dipredik, ini menurut saya, karena saya cukup lama juga terbang, itu memang itu nggak bisa diprediksi. Mau kita berangkat malam, mau siang, mau musim hujan, mau musim kemarau, namanya cuaca buruk, tidak peduli jam berapa, kapanpun bisa terjadi. So ini udah pengalaman kita yang katanya terang nih, nggak mungkin ada apa-apa lagi, tiba-tiba hujan badai. Di atas awan-awan yang gede-gede yang nggak bisa kita lewati. Makanya jadi pilot itu dan semuanya itu harus kuat mental. Maksudnya gini, harus insting, intuisi, semuanya harus terasa dengan sangat tajam ya. Gimana dengan pesawat rusak? Wah, itu kan, yang pesawat rusak, saya pernah kaca retak. Jadi ini cita-cita gue berikutnya pengen jadi pilot. Tapi enggak lah, kita kan, ya coba ini lagi menggali ya. So, waktu itu kita melihat Mbak Ulan itu khawatir ya, takutnya. Nah, tadi menjawab pertanyaan. Sampai di titik memang udah ini aja, ya kun fayakun yang terjadi lah. Bener. Ini untuk menjawab tadi ya, memang yang kita khawatirkan adalah tekanan kita kan bawah nggak tadi. bisa dalam keadaan seperti itu, apalagi habis nonton ini tuh suara ini kita nggak bisa ngatur emosi. Iya benar. Itu di titik udah nggak bisa ngatur emosi, jadi udah semua di kepala aku tuh udah campur aduk anak ini itu ya, ini pasti itu mikir, gitu. Ntar gue mati gitu. Iya, malah mungkin perasaannya udah this is the time kayaknya memang ini. Nah itu nggak enak banget. Nah itu gimana sih caranya supaya supaya gini, kita sebagai penumpang bisa hilang pesawat tahu kalau kayak gini deh, kalau misalnya sakit kita tahu this is emergency gitu. This is not jadi kita walaupun pasti akan tetap takut tapi kita bisa nggak lebay gitu loh. Nggak bisa juga. Sebagai penumpang, ya kalau saya sebagai pilot, saya masuk ke dalam cuaca buruk, saya tenang. Tapi kalau sebagai pilot, sebagai penumpang, itu jantung ngeri juga. Soalnya kita nggak bisa ngelihat apa yang di depan kita. Kita nggak tahu nih awan apa yang dia masukin. Apakah dia masuk ke awan-awan cumulonimbus yang gede? Apakah dia masuk ke samping-samping jet stream? Atau awan-awan yang kita tepi-tepinya cold front? Kita nggak tahu kan dia masuk kemana. Kita kan cuma taunya seatbelt sign-nya nyala, ting, ya kita harus pakai. Udah, kita nggak tahu apa-apa lagi. Memang in the nature di belakang kita nggak tahu. Dan seperti yang ditanya tadi, yang seperti saya bilang dorongan itu, kalau di bawah kan kita bisa didorong 6.000 feet per menit. Nah sama, di udara sering terjadi kayak gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa yang pernah lihat yang video saya sama Limbat waktu itu. Nah itu yang kan viral itu. Zero gravity kan. Nah itu di mana kita terbang. Untung bukan gue yang diajak ya. Ini cocok kayak sepertinya guys, coba kita ajak dia terbang menggunakan pesawat kecil, itu setuju nggak? Tadi dia bilang pesawat besar ya. Itu kemarin pas aku kan bilang sama suami, aku mau collab kata dia, YouTuber loh kata laki gue kan. Enggak, ya kan aku diajak, aku mau lah. Kan istilahnya kalau misalnya oke lah di dunia film udah duluan, maksudnya udah
punya posisi gitu ya. Tapi sebagai YouTuber kan Eka newbie ya kan gitu, jadi harus ya kan gitu. Jadi ya udah alhamdulillah ya diajak collab walaupun baru 100 subscriber dengan ya kan. Jadi ya udah aku mau gitu. Terus siapa kata suamiku? Vincent Raditya. Serius berani loh digituin. Emang iya enggak ini pakai apa sih istilahnya kalau simulator. Iya gitu. Aduh itu serem banget aku kalau ngelihat nonton dia bawa terbang orang-orang tuh. Karena kan suami kan pasti tahu istrinya kan. Kamu nggak bakal berani. Jadi dia udah gitu. Kamu nggak bakal berani karena ini udah tahu pengalaman ketakutan aku kan. Berarti next collab kita akan tunggu pesawat saya bisa terbang. Tapi boleh bawa temen nggak sih? Boleh dong. Ajak yang mana tadi? Ciko aja boleh nggak? Boleh. Ciko dia udah terbang saya siapa ya? Beres. Baim, ajak Baim. Ajak beres, pasti nantinya. Bener ya? Oke, jadi yang tadi saya bisa bilangin di udara memang bisa terjadi kayak gitu, nggak usah khawatir lah. Intinya berserah aja. Kita nggak bisa. Memang ya kalau udah kayak gitu udah mau apa lagi selain berserah itu aku udah di titik itu, ya karena berkecamuk banget kan ya, udah nggak bisa mikir, yang bisa cuma baca doa aja. Jadi ya udah itu berdoa juga udah kayaknya kalang kabut. Jadi kayak nggak tahu doanya diterima juga apa enggak karena ya udah buru-buru, udah gemeteran, udah buru-buru antara mau nangis, mau teriak, mau udah bingung gitu. Jadi baca doa juga aku rasa terbata-bata dan tidak selesai gitu. Itu aku inget banget gitu. Jadi sampai sekarang aku dan asistenku punya trauma karena kebetulan kan itu berangkatnya sama asisten, udah sama dia, sama suami kayak gitu. Jadi kan bisa pegangan. ini udah menjadi banget udah. Ya si ibu, si suara di belakang bertanya, turbulence-nya, terus nggak ada suami, maksudnya nggak ada yang atau ibu gue atau bapak gue atau adik atau siapa yang bisa gue peluk nih. Munca, gimana dong? Tadi udah lihat wujud kan nggak mungkin dong aku. Dan si Munca pun penakut jadi yang dia gitu melulu. Tapi memang ada tips sedikit mungkin dari saya. Mungkin kalau saya ini memang berserah juga. Saya kalau jadi penumpang saya berserah. Hidup mati di tangan Tuhan, kita nggak bisa ngatur. Ya kan memang waktunya kita mati, mau kita takut, mau kita berani, ya juga kita mati. Bener nggak? Setuju nggak? Benar, kalau memang sudah waktunya. Nah, makanya kalau kita takut sama kita berani, nggak ada bedanya. Waktunya mati aja. Terus ngapain kita mengurangi kita punya kualitas hidup dengan kita takut kan kita kualitas hidup. Kalau saya bawa nyantai aja. Emang ngeri memang. Saya juga kadang-kadang kalau lagi terbang di atas Atlantik itu ngeri memang kan kita nggak tahu bermacam-macam awan seperti apa yang kita malam-malam yang kita nggak pernah tahu kan memang kita ngeri. Tapi saya selalu berserah aja. Tuhan kalau memang waktunya kau panggil ya udah memang sudah waktunya. Tapi kalau enggak ya saya selalu berusaha saya belajar tenang, kendalikan pesawat kita. Itu perlu waktu untuk saya belajar itu. So, memang tips dari saya buat Mbak Ulan dan teman-teman emang untuk ya gitulah berserah aja kuncinya. Ya sekarang aku juga ada kunci satu yang untuk bikin aku, karena kan aku harus sering traveling naik pesawat kan. Ya aku nanemin di diri aku kalau it could be anywhere. Ya betul banget itu. It could be anywhere gitu. Kita mau tidur aja bisa kan, bener nggak? Tidur tiba-tiba ya kayak gini deh, pesawat lagi nih. Kalau waktu itu berita pesawat jatuh di perumahan, nimpa semua rumah-rumah gitu kan. Kita lagi tidur. Di kamar kita sendiri, di dapur. Di mobil, di kereta, even lagi di mall, kita lagi nggak tahu ya kan, kita banyaklah cerita kisah-kisah sebelumnya yang bisa kita jadikan pegangan kalau ya it could be anywhere. Emang kita harus berserah banget ya. Jadi pegangan untuk gara-gara trauma itu aku jadi tetap berani naik pesawat gitu, walaupun dengan keribetan dan meyakinkan diri untuk melangkahkan kaki itu kan, ya kan kita yang tahu kan, kita yang berantem dengan diri kita di dalam ya kan. Orang lain kan nggak tahu itu perdebatan kita gitu kan. Wih, mantap. Tolak nggak ya kerjaannya gitu. Suka kadang-kadang kalau mikir yang terlalu ekstrim jalan terlalu banyak bolak-baliknya naik pesawat, apa nggak usah ya diterima. Udah kelihatan soalnya dari ngecek cuaca, jam, ini bener-bener ekstremis gitu. Dia bener-bener menjaga kalau bisa jangan terjadi apa-apa. Biasanya cuaca aja yang penting kalau kita lihat seharian. Tapi itu tadi jadi sekarang useless berarti ya. Nggak bisa, memang useless karena itu kan cuaca di Jakarta. Misalnya aku mau ke Jakarta dan di Jogja aja. Enak. Itu dia. Ya kan? Ya kan misalnya Jakarta ke Balikpapan, tengah-tengah Laut Jawa gimana? Kita nggak bisa. Tahu-tahu di sana tuh semuanya tutup.
Di sini bagus, di sana bagus sering. Iya Ya, benar. di Itu yang atas aku jelek. kemarin antara kepikiran dan tidak ya. Kadang-kadang di sini Kadang-kadang jelek. ketakutan juga membuat kita jadi bodoh ya. Iya, makanya kadang-kadang di sini jelek luar biasa, tapi kita terbang bagus, di ujung bagus. Nah, Iya, kita iya. ngelihat, wah ini takut sekali, kita nggak berani terbang, padahal di ujung bagus. Iya. Oke, kita berlanjut lagi ke cerita berikutnya ya. Ada nggak sih cerita-cerita unik yang mungkin entah apa namanya keterlambatan kah? Kalau nggak misalnya pernah ditinggal pesawat kah atau seperti itu, pernah nggak? Sekarang aku udah berubah. Jadi kalau sahabat-sahabat aku, keluarga aku udah tahu kalau jadi sebelum traveling itu ngingetin gitu. Atau kalau misalnya ada suami atau ada shalom gitu, mereka yang ingetin aku gitu. Jadi aku memang punya kebiasaan untuk lalalolo di airport ya, di duty free itu. Jadi kayak suamiku tuh selalu detail dan anakku juga selalu detail. Mah, ini transitnya cuma sekian lama, jadi mama nggak bisa gini. Nah itu aku selalu bisa aku lari gitu ya kayak gitu. Iya. Ini aku cuma mau beli ini doang, beli ini lipstick aku ini ada aja gitu kan, selalu ada dan selalu lolos dalam arti last minute gitu. Selalu bisa ya. Ya mungkin kali ini Tuhan marah, kasih pelajaran ya Wah, kan. keren nih. Ceritanya gimana nih? Karena aku akhirnya dapat pelajaran dari hari itu aku sekarang bener-bener teman-teman bilang lu berubah ya gitu. Maksudnya lu berubah kalau traveling tuh udah nggak. Jadi kadang semua udah di dalam pesawat. Bulan mana bulan gitu. Nanti aku yang dengan sorry gitu di dalam pesawat. Jadi aku yang selalu the last person masuk pesawat. Itu semua orang tahu, hafal. Tapi that's not me anymore. I'm a different person now because of this kejadian ini. Oke, jadi aku lupa waktu itu. Aku lupa ya. Ini aku mau pulang ke Inggris atau mau ke festival film, lupa antara itu. Tapi ke Eropa. Transit di Abu Dhabi. Terus udah gitu ini pulangnya on the way pulang. On the way pulang. Itu transit ke Abu Dhabi. Iya, dan pulangnya ke Jakarta itu aku ada event gede. Jadi waktu itu aku kan jadi brand ambassador sebuah produk. Jadi ini aku ingat kalau nggak salah ini ke Berlin. Berlin Film Festival. Kebetulan film yang aku mainin judulnya Iseng masuk ke festival tersebut gitu. Ya alhamdulillah. Bangga dong orang Indonesia kan, film Indonesia. Film Indonesia. Saya mesti berburu dulu nih. Enggak lah. Gitu. Nah, jadi pulang itu juga di Berlin tuh aku cuma 3 hari, memang 3-4 hari memang benar-benar cuma mau ke festival film itu karena ya di hari pokoknya yang udah ditentukan pulang itu dari airport langsung ke event besar yang which is aku brand ambassador produk itu. Just imagine. Tetap nggak disiplin. Nyantai. Ya kan, pulang Abu Dhabi, transit. Lihat ini. Sebenarnya waktu menunjukkan mending lo duduk aja, diem. Ini waktu cuma setengah jam doang transitnya, pokoknya nggak lama lah ya gitu transitnya. Dan di sana kan jarak kan jauh-jauh ya, jarak antara duty free terus mau ke gate itu kan jauh, nggak kayak ya pokoknya udah deh, intinya adalah reckless, nggak disiplin, terus ngegampangin segala sesuatunya gitu, take it for granted gitu. Ya, sekarang udah belajar, apalagi ditambah pandemi ini ya semua akan ada lessons-nya gitu. Jadi just imagine kalau aku nggak sampai Jakarta tepat waktu, aku bisa ada tuntutan balik ke aku kan dari produk itu dong, karena nggak hadir di event besar yang udah mereka bikin, karena I'm the brand ambassador gitu kan. Jadi ya udah balik lalalolo begitu mau sampai di gate udah ditutup. Waduh, ini di mana? Di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi. Waduh, ini kasus. Aduh, itu stresnya setengah mati. Karena kejadian yang sampai begini belum pernah. Biasanya kalaupun gate udah ditutup, dapat flight berikutnya gampang. Pokoknya nggak tahu gimana. This happens so fast. Jadi aku mungkin detailingnya juga lupa. Karena aku juga panik. Jadi eventnya itu sehari setelah aku pulang. Jadi akhirnya at the end, jangan dulu ya spoiler cerita ya. Jangan. Jadi aku sparein waktu 1 hari untuk aku istirahat sebelum event gede. Udah gate ditutup, terus kan pasti dibilang diurus lagi untuk flight berikutnya di desk sebelah sini dikasih tahu. Ya udah aku datengin ke desk itu, terus ya udah pokoknya intinya nggak dapat. Ada besok. Saya bilang nggak bisa. Kalau mau beli baru, beli baru nggak mungkin.
nggak mungkin ya pokoknya beli maksudnya sebenarnya bisa aja cuman ya kalau nggak salah saat itu keadaannya kayaknya nggak worth untuk beli baru deh gitu. Jadi aku berusaha gimana caranya next flight gitu. Kan kalau nggak salah waktu itu tiketnya juga promo karena kan tiketnya tuh juga tiket aku lupa yang ini beli atau dikasih kan karena festival film tuh kadang kita harus beli sendiri kadang dikasih. Tapi intinya ini nggak angus, tapi hari ini nggak ada flight, jadi bisanya besok. Kalau mau flight hari ini ya lo harus beli tiket baru. Oke. Gitu, jadi ya tiket itu nggak bisa dipakai. Kalau mau dipakai ya lo harus pakainya besok gitu karena memang benar-benar nggak ada dan orangnya juga helpful. Orangnya juga benar-benar helpful. Terus ya karena di situ aku sampai nangis gitu. Karena nangisnya dalam arti besok berarti gue nggak. Kalau besok nanti gimana? Pokoknya dalam arti karena aku sendiri mungkin ya ketakutan, aku nangis di situ. Sekalian juga minta tolong sendiri karena memang lagi travel sendiri. Biasanya tuh kalau kita ke festival film, supportnya ya kita nggak bisa bawa rombongan ya. Maksudnya semua ada orang-orang filmnya masih di sana. Kan aku kan pulang duluan karena ada event, mau ada event. Ya udah akhirnya, terus gimana dong? Terus kalau besok aku tinggal di mana dong ini? Ya udah ini aja deh hotel di mana? Di airport aja nggak ada, semua fully book. Waduh. Jadi full, jadi nggak bisa. Hotel terdekat aja, tapi harus keluar dari airport. Oke. Nah negara itu aku belum familiar karena belum pernah maksudnya keluar dari Abu Dhabi biasanya hanya transit aja. Jadi aku belum familiar. Kalau ada teman kan kita enak. Iya benar-benar. Jadi dan kan masalah kuncinya adalah lo solo traveler bukan, lo pemberani. Nah kan gue bukan solo traveler dan gue penakut. Jadi itu yang membuat case-nya jadi worse banget kayaknya. Bener-bener sebenarnya mungkin kalau orang yang solo traveler oke biasa aja lah ya gitu. Tapi itu lagi ngerinya luar biasa kali di negara orang. Iya gitu, terus akhirnya kan harus tidur sendiri. Aku kan nggak biasa tidur sendiri juga. Gitu, jadi kayak kalau misalnya memang ada sebuah event yang mengharuskan aku pergi sendiri gitu, kayak misalnya festival film, tapi di sana kan ada orang yang nemenin aku di kamar. Iya. Ini di Abu Dhabi sendiri, nggak ada temen, harus tidur sendiri gitu, harus benar-benar travel sendiri gitu. Jadi keluar, memang dikasih petunjuk. Wah, sendiri tuh ya? Itu sendiri gitu. Dan koper kan udah ngikut pulang. Jadi koper lu udah pulang duluan. Wah, nggak ada barang. Nggak ada barang. Waduh. Nggak ada barang gitu. Jadi ya gimana ya, cewek terus di negara orang sendiri yang belum familiar, dan ya udah aku kalau nggak salah keluar ngikutin. Ada naik bus yang memang dia stop di hotel-hotel deket ya. Mereka kan kalau di sana kan pengaturannya udah canggih dan udah ini ya, udah itu untungnya it really helpful banget karena ya untuk orang kayak gue yang bukan solo traveler dan penakut gitu. Jadi ini dia berhenti di hotel-hotel yang memang deket atau tempat-tempat titik-titik terminal sekitar airport gitu. Jadi itu sudah diturunin di hotel tersebut, aku check in. Terus aku masuk ke kamar, aku ketakutan. Ya memang telepon sama video call sama suami dan anak-anak gitu. Terus ya suamiku lumayan khawatir sama anak-anak aku gitu karena tahu mama penakut gitu. Tapi di situ aku dapat pelajaran, suamiku juga ngingetin. Tuh lo sih makanya sekarang belajar udah jangan kayak gitu lagi. Kalau dibilang memang gak ada waktu untuk lala-lolo ya nggak usah gitu. Kalau nggak penting, karena kan perjalanan pulang lo ini penting. Lo ada event lagi sekarang kayak gini ya, biasanya selalu lolos. Sekarang lo kena ganjaran, sekali harus kena ganjaran gitu kan. Ya udah nyampe kan ke hotel, check in, itu ketakutan. Akhirnya aku gini, nggak ada barang juga kan, nggak ada barang, and nggak ada barang, mau cuci muka apa segala macem. Akhirnya aku cari cara, gini deh, aku ke mall terdekat atau tempat public area terdekat sampai waktu tidur. Aku capek, jadi aku tinggal tidur. Tapi gitu. Besoknya udah dapet tiket. Confirm ya udah untuk penerbangan enggak, besok? kan nanti kan dikabarin. Oh, belum confirm juga? Waduh, ini perasaannya itu... Katanya besok paginya akan tahu, gitu. Jadi, seingat aku tuh baru dikabarinnya besoknya, gitu. Dikabarin besoknya. Dan itu juga kita kan harus ke airport lagi kalau nggak salah ya. Apa kita ngecek, atau kita bisa datang ke airport besok pagi udah... jadi nunggu di airport, karena kan kita kan posisi standby. Bener. Akhirnya nungguin di airport berapa jam kurang lebih? Jadi sebenarnya pas pagi aku selesai bangun, nggak ini ke mall dulu ya, ke mall dulu. Ke mall, oke.
ke mall, ya nggak tahu, kita kayaknya sebenarnya kalau misalnya di negara-negara yang kita tuh tahu what to do gitu kan. Keluar dari airport, dari hotel, terus kita mesti kemana atau cari transportasi bagaimana. Bener. Ini Nggak tahu apa-apa. it's just I'm lost gitu aja. I'm lost karena nggak tahu, karena negara baru atau apa gitu. Pergi ke mall akhirnya? Ke mall gitu. Mall of Dubai? Oh bukan, yang Abu Dhabi itu. Tapi kan nggak punya cash Ferrari. juga. Jadi pokoknya semuanya tuh it was so fast, and kayak mau ke mall tapi nggak punya cash. Terus nuker duitnya juga di mana? Wah susah banget ya. Iya, pokoknya ribet. Tapi akhirnya memang kalau kita tenang kita, pokoknya intinya pelan-pelan dapet jalan. Aku kira bisa tuker uang, karena lupa tuker uang di airport. Oh iya, bener Kan lo nggak juga bisa tuh. kalau di taksi kan nggak bisa pakai uang lain, mata Wah, uang itu lain. gimana tuh? Nggak bisa pakai kredit card. Apa bisa sih taksi? Seinget. Nggak bisa. Kalau nggak salah nggak bisa deh waktu itu, karena pokoknya begitu aku mau ke mall, ya ampun aku nggak punya uang sini ya kan. Kalau tadi kan ke hotelnya kan pakai bus yang nggak bayar, yang free kan, yang di drop gitu. Ya udah, gimana ya? Terus tanya sama yang jaga di depan, money changer mana? Pokoknya di hotel itu nggak bisa. Nggak ada money change, maksudnya saat itu nggak bisa karena mungkin malam kan, aku sampainya malam. Akhirnya aku jalan karena dia ngomong nggak jauh kok, ketahuan suka ada orang yang kayak gitu, nggak jauh kok money changernya di situ gitu. Di mana aja, a couple of blocks from here gitu. Itu gue jalan kaki sendiri. Jauh ya? Iya, karena kan mau naik taksi ke mall. Kalau ke mallnya itu nggak bisa jalan kaki karena terlalu jauh. Dan di Abu Dhabi pokoknya di tempat aku hotel itu bener-bener nggak banyak pedestrian. Jadi memang lo you have to harus travel pakai mobil gitu. Kecuali ke money changer itu. Money changer itu bisa, tapi ya Allah itu jalan ke money changer itu, dan itu itu ada kejadian diikutin. Nggak tahu diikutin atau merasa diikutin. Ini beneran nggak tahu merasa diikutin atau diikutin. Orang Abu Dhabi gede-gede kan ya? Iya, gede-gede. Orang Abu Dhabi gede-gede. Atau mungkin juga itu halusinasi gue, bisa. Karena kan you're in a state of paranoid, takut sendiri, itu udah bercampur aduk kan gitu. Ya udah jalan nyari, ketemu akhirnya money changer-nya walaupun dengan kesulitan dan kesusahan, karena aku juga nggak pakai peta kan, biasanya kan kita pakai map atau apa. Ini pokoknya semuanya kacau balau lah, nggak pakai map, nggak pakai ini nggak tahu. Tahun berapa ini? Belum lama, makanya 3 tahun lalu. 3 tahun ya? Nggak, maksudnya karena dalam kebingungan gitu, ya map gue juga nggak ngerti gitu kan. Bener, pusing lah. Biasanya memang ya udah ada yang ngurusin anak. Iya, anak manja udah ada yang liatin suami atau ini kalau map tinggal ngikutin dari belakang. Nah itu jadi sekarang aku benar-benar belajar, apalagi di pandemi ini juga kita harus bisa semuanya sendiri. Gitu. Kalau aku tuh emang lumayan manja gitu, diurusin gitu. Jadi sekarang belajar kayak aku kan gaptek juga, gaptek terus sekarang kan kita banyak banget kerjaan yang harus online, and you have to set it all yourself gitu kan, karena kan nggak ada kru di rumah kayak talk show live atau apa, gue ngeset lampu sendiri apa, jadi mandiri. Mau nggak mau bisa mandiri gitu. Jadi ya trauma itu dan pandemi ini membuat aku jadi lebih mandiri, alhamdulillah ya. Gitu, jadi ya udah itu pulang. Besok itu merasa diikut. Jadi perjalanan untuk ke money changer aja tuh udah menakutkan sendiri, karena ya itu tadi kan ngerasa diikutin atau gimana pas pulang. Jadi itu kan ada blocks gitu kan, kayak areanya tuh blocks gitu. Jadi gue tuh sempet lari untuk pindah blok untuk ngumpet karena gue ngerasa diikutin. Jadi nggak tahu nih diikutin nggak, tapi feeling gue saat itu gue lagi diikutin sama orang. Jadi gue mau nggak mau, jadi begitu gue lihat ada belokan ya gue lari langsung pindah blok supaya menghilang dari dia. Gitu. Jadi dalam hati gue bener nggak bener, yang penting gue menyelamatkan diri aja dulu. Kalau nggak bener ya gue yang tolol gitu kan. Olahraga malam aja deh, lari-lari tengah malam. It was quite late gitu. Ya sekitar jam 9-an. Jadi imagine I only have an hour karena orangnya bilang jam 10 mall tutup. Iya bener. Iya kan? Banget. Itu kan pokoknya sampai di hotel tuh jam 7-8-an. Itu juga belum makan malam. Beli baju segala macam. Iya, nggak ada baju, nggak mungkin dong gitu kan. Udah kan harus ke money changer dulu, ke money changer juga jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena kan nggak punya duit buat bayar taksi. Wah gitu berat banget, itu pelajaran. Iya, itu pelajaran banget. Mungkin it could be more easier, cuman mungkin memang aku dikasih caranya begitu supaya belajar gitu. Iya, belajar.
Ya sebenarnya kalau dibilang kan ada map, ada ini, ada itu. Cuman mungkin emang terjadinya seperti itu biar nih anak belajar gitu kan. Dan emang bener belajar. Udah akhirnya buru-buru ke mall naik taksi sekitar setengah jam dari hotel. Mall terdekat. Jadi setengah jam itu buru-buru beli keperluan yang memang diperlukan. Balik lagi ke hotel. Saking udah capeknya karena sebenarnya lebih stres ya. Stres itu kan bikin kita ya ampun gitu kan. Ya udah akhirnya dengan video call tetap nyala. Karena takut kan. Akhirnya begitu udah mulai ngantuk, ya udah aku bilang aku udah ngantuk nih kayaknya aku bisa tidur. Matiin dari suami dan anak-anak udah ketiduran. Kemudian besok ke airport. Dapat nunggu lagi. Masih nunggu. Akhirnya dapet pesawat siang kalau nggak salah. Pesawat siang. Akhirnya pulang. Sebelum landing, jadi kan biasanya kalau make up kan selalu bawa di tas. Touch up dikit langsung ke acara. Langsung acara ya? Wih, Iya. keren banget. Kan seharusnya istirahat dulu sehari di Jakarta. Ini nggak langsung gitu? Nggak, langsung acara. Nah, acaranya it was a big event gitu. Terus ya udah, manajer gue bilang, muka lo stres. Ya habis gimana gitu. Bilang senyum dong, soalnya ini kan acara gede. Oh ya oke. Wow, keren banget. Ini jadi cerita. Nah, apa yang bisa diambil dari cerita ini kalau buat mungkin netizen juga mungkin dari pengalaman ini barangkali bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sana buat belajar. Aku sih kalau aku belajarnya nggak bisa menyepelekan apapun ya, menyepelekan waktu dan apapun sebesar atau sekecil apapun. Mana ya itu hal yang kecil yang kita sepelekan, kita sepelein kan, kita pikir hal kecil gitu. Nanti kalau ketinggalan pesawat kan ada pesawat lagi. Nah itu ya. Tapi ternyata it didn't happen that way, that time gitu. Jadi ya udah. Jadi pelajaran berharga banget dari kejadian itu adalah tidak menggampangkan segala sesuatu. Wah keren banget. Saya juga pernah kayak gitu guys, bener-bener. Masa pernah? Pernah. Udah pilot loh. Nah ya. Ini karena jadi penumpang ya. Iya. Kendorin sedikit kedisiplinan. Salah waktu. Waktu itu saya lupa lagi di Singapura, tapi waktunya masih itu waktu Jakarta. Atau nggak gini, ini yang flight tengah malam. Midnight flight itu kan kita suka lupa. Ini maksudnya kan ditulisnya tanggal tanggal 12. Misalnya tanggal 12.00 pukul 00. Itu juga sering kejadian. Nah, itu kita mikirnya kadang suka satu hari. Iya, kayak gitu. Itu aku juga pernah kejadian tapi nggak separah yang ini yang sampai gue terdampar lost in translation. Tapi kalau lo gimana waktu itu? Ya itu gara-gara jalan-jalan aja biasa. Kan kita ngelihat nih, oh ini masih jam 7 nih ya kan. Padahal udah jam 8 di waktu Singapura, udah waktunya boarding. Nah itu kadang travel kalau kita yang nggak yang matic itu kan suka lupa susah. ya. Akhirnya udahlah, ditinggal dari pesawat. Yang nginep sehari juga. Nah ini pelajaran berharga yang nggak bisa. Aduh, iya. Jadi guys, kalian bisa lihat ceritanya dari Mbak Ulan, dari saya juga. Ini kalian semua yang suka hobi jajan yang di duty free dan lain sebagainya. Kurangilah. Ini kadang-kadang kita bisa lupa waktu ya. Iya. Pengalaman banget. Jadi itulah cerita bagaimana kisah Mbak Ulan terdampar di Abu Dhabi ya. Nggak mau lagi. Ya ini semoga bisa menjadi cerita menginspirasi buat rekan-rekan kalian. Jadi sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dong di-subscribe dulu channelnya Mbak Ulan. Ya dong. Channelnya apa Mbak? Wulan Guritno kok, bukan Wulan Gurita ya, Wulan Guritno. Terkenal banget ini artis papan atas. Tapi newbie di YouTube, jadi support lah aku. Saya pengen jadi aktor, pengen masuk dunia entertain ya. Makanya kita manusia emang selalu ada aja nggak puas ya. Betul. Aku di dunia ini kepingin coba YouTube. Pasti. Kamu di kepilotan kepingin menjadi aktor. Aku sekarang juga pingin nyoba jadi pilot. Wah pastinya itu. Berhasil nggak gue jadi pilot? Semoga harus berhasil dong. Jadi terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kevin Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Ditunggu video-video selanjutnya. Thank you guys. Salam jumpa. Bye.